Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel NDC V, channel informasi berbasis pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan sebagai salah satu acuan informasi bagi masyarakat. Sebagai channel informasi berbasis pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan, maka pada tayangan ini kami mencoba memberi informasi yaitu tips agar dapat diterima di PTN favorit. Tayangan ini adalah memberi motivasi dan semangat agar semua pelajar mempunyai cita-cita tinggi, apalagi bagi pelajar SMA. PTN favorit merupakan cita-cita bagi semua pelajar, apalagi kalau PTN favorit terbaik. Ini mengapa? Karena mudah mendapat pekerjaan apabila sudah lulus, kualitas pendidikan terbaik, fasilitas pendidikan terbaik, mempunyai jaringan alumni yang lebih luas, meningkatkan harga diri dan dihargai oleh lingkungan sekelilingnya, serta biaya pendidikan lebih murah dibandingkan swasta terbaik. Jaminan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan lebih terbuka lebar. Dari cita-cita tersebut agar ditulis atau dicamkan di dalam pikiran sebagai motivasi. Dan masih banyak yang lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu. Untuk dapat diterima di PTN favorit adalah bukan mimpi bagi pelajar-pelajar. Ini akan dapat tercapai apabila mempunyai karakter: pertama, mau untuk berusaha; kedua, mau untuk bekerja keras; tiga, mau untuk berkomitmen; dan keempat, mau untuk berdoa minta pertolongan Allah. Karena itu, mengapa kami memberikan motivasi dan semangat kepada pelajar bahwa ini bukan mimpi atau impian, ini bisa jadi kenyataan. Cita-cita harus dikejar dengan menerapkan keempat sifat atau karakter tersebut. Jadi, mau untuk berusaha, bekerja keras, berkomitmen, dan berdoa harus selalu ada dan tetap diingat di pikiran sebagai proses pencapaian cita-cita tersebut. Yang terbaik, setiap pelajar dapat menuliskan motivasi mengapa ingin mencapai cita-cita yang diinginkan, dengan wajib menerapkan keempat karakter tersebut, di mana motivasi untuk mencapai cita-cita setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, motivasi sebagai daya dorong atau penyemangat untuk mencapai cita-cita harus selalu ada dan tetap diingat di pikiran, karena mempermudah untuk keempat karakter tersebut diterapkan. Ini wajib dicamkan atau diingat. Akan dibuat contoh terkait motivasi pada seseorang. Misal, ada 3 pelajar ingin kuliah di Elektro ITB. Mengapa ketiga pelajar tersebut ingin ke jurusan tersebut? Masing-masing mempunyai cita-cita yang sama, tetapi motivasi yang berbeda. Pelajar pertama memilih jurusan elektro di ITB sebagai cita-cita, sedangkan motivasinya karena mudah mendapat pekerjaan setelah lulus. Pelajar kedua, motivasinya karena mudah untuk melanjutkan sekolah terbaik di luar negeri. Pelajar ketiga, motivasinya karena ingin menjadi dosen di Elektro ITB. Karena itu, motivasi adalah cita-cita yang lebih spesifik atau detail, yang setiap orang berbeda. Biasanya apabila motivasi tinggi akan mempunyai daya dorong atau semangat yang tinggi, sehingga mudah untuk pencapaian cita-cita. Keempat karakter tersebut akan mudah diimplementasikan tanpa kompromi. Pada penjabaran keempat karakter tersebut adalah, yaitu mau berusaha, bekerja keras, berkomitmen, dan berdoa tersebut. Sebagai contoh pertama, mau untuk berusaha. Kita ambil contoh mau berusaha adalah untuk dapat diterima PTN negeri terbaik ada 2 cara. Dengan lulus seleksi melalui jalur sekolah SNPTN atau ujian tertulis bersama-sama SBMPTN. Yang pertama, lulus seleksi melalui jalur sekolah atau SNMPTN
Apabila nilai dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA mempunyai konsistensi nilainya naik dan terbaik. Untuk agar diterima di PTN dengan jalur ini harus berusaha dari kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 SMA. Yang kedua, apabila dengan ujian tertulis bersamaan secara keseluruhan atau SBMPTN. Apabila dapat mengerjakan dengan baik dan mempunyai nilai yang tinggi, kemungkinan dapat diterima di PTN favorit. Pembahasan tayangan ini fokus untuk SBMPTN. Jadi pada SBMPTN, untuk dapat diterima dan lulus di PTN terbaik, harus dapat mengerjakan semua soal-soal dengan benar agar mendapatkan nilai terbaik dibandingkan pesaing kita. Pada tahap awal perlu perencanaan dan strategi, agar ini dicatat sesuai dengan keinginan, tujuan, atau target masing-masing. Sebagai contoh, harus dibuat rencana proses belajar, apakah dengan bimbel atau belajar sendiri. Selanjutnya, materi pelajaran apakah dari buku sekolah, dari yang dijual toko buku, dari internet, dan sebagainya. Kapan harus dievaluasi hasil belajar dengan latihan soal atau tryout. Semua ini harus dibuat perencanaan secara detail prosesnya, terkait jadwal, apa yang akan dipelajari, hasilnya bagaimana, apakah sesuai target. Setiap saat harus dievaluasi dan diubah sesuai kondisi. Melaksanakan strategi adalah bagaimana menguasai materi yang belum dimengerti supaya dapat dimengerti dan juga dimengerti secara cepat dan benar. Contohnya mengenai fisika. Strateginya dengan mempelajari konsep teori sampai benar-benar menguasai dan memahami. Bisa melalui buku, bisa melalui internet, atau juga dengan bertanya kepada pengajar di sekolah atau bimbel. Untuk ini Anda harus menentukan yang mana yang optimal. Strategi lainnya misalnya mencari soal-soal SBMPTN selama 5 tahun ke belakang dan dikerjakan, dan bagaimana tingkat pemahaman secara konsep, pengertian prosesnya untuk cara mengerjakannya, dan sebagainya. Strategi ini harus dikembangkan sendiri karena kelemahan diri sendiri hanya diketahui oleh diri sendiri. Dari kelemahan tersebut harus diperkuat. Jadi implementasi strategi detailnya yang mana harus dilaksanakan hanya diri sendiri yang mengetahui, yang sesuai dengan sifat dan keinginan kita. Ini wajib dipikirkan secara matang. Jadi ini yang dimaksud mau berusaha adalah selalu untuk mengetahui kekurangan kita dan melakukan yang terbaik dengan melihat diri sendiri. Sebagai contoh kedua, mau bekerja keras. Mau bekerja keras artinya mau meluangkan waktu dan pikiran untuk belajar dengan rajin, disiplin, yaitu selalu teratur menggunakan waktu. Konsisten, yaitu selalu terus-menerus atau mengulangi apa yang belum dimengerti. Tidak mengenal lelah, tidak bosan, tetap semangat. Dengan mau bekerja keras akan kelihatan hasilnya. Untuk itu bekerja keras tidak akan terlalu menjadi beban apabila mempunyai motivasi yang tinggi. Motivasi ini berhubungan apa yang diharapkan akan didapat dari cita-kita, menyebabkan seseorang mau bekerja keras. Sebagai contoh ketiga, komitmen. Komitmen adalah seperti janji yang harus ditepati. Sebagai contoh, kita telah membuat perencanaan dan strategi secara tertulis dan secara terperinci dan detail. Semua itu harus dilaksanakan dengan disiplin dan konsisten. Jadi ini semua harus dilaksanakan sesuai dengan janji. Tidak ada pengaruh lingkungan, teman siapapun yang akan mengganggu komitmen tersebut. Menolak atau menghindari hal lain yang tidak mendukung proses pencapaian cita-cita. Hal ini disebut komitmen dengan prioritas utama belajar. Sebagai contoh keempat, berdoa kepada Allah. Dalam proses pencapaian cita-cita, kita selalu berdoa agar diberi kemudahan, kesehatan, dan kekuatan. Juga sholat 5 waktu dan berzikir setelah sholat, puasa Senin Kemis, sholat tahajud, ini khusus bagi yang beragama Islam. Pertolongan Allah akan muncul secara yang tidak disangka-sangka. Allah selalu mengabulkan doa kita. Misal, tidak diterima di PTN favorit yang diinginkan,
Masih ada kemungkinan di PTN yang lain tidak sesuai dengan cita kita. Hal ini mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Dan selalu ada tangan Allah untuk pencapaian cita-cita, asal kita selalu berdoa dan meminta pertolongan Allah. Apabila melihat Al-Quran pada ayat 11 surat Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ayat ini adalah sebagai motivasi agar selalu berusaha untuk mencapai cita-cita. Bagi pelajar SMP atau yang masih di kelas 1 atau 2 SMA dapat memakai tips ini sebagai salah satu masukan. Mulai dari sekarang membuat rencana dan strategi. Persiapkan secara bertahap dan sedini mungkin mumpung masih ada waktu. Jangan sampai terlambat. Bagi yang kelas 3 SMA yang sudah siap dan menguasai materi untuk mengikuti tes masuk PTN, mungkin tidak terlalu sulit. Mengerjakan latihan soal-soal sebanyak-banyaknya untuk melatih kecepatan dan penguasaan berbagai macam jenis soal. Untuk mengetahui tingkat penguasaan materi, agar sering-sering melakukan tryout untuk mengetahui posisi dan kelemahan kita berdasarkan dari nilai dan ranking yang kita terima. Misal selalu di ranking tertinggi, boleh memungkinkan untuk memilih jurusan dan PTN terbaik. Akan lebih baik bila mengikuti tes psikologi untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan sebagai acuan mengenai diri kita. Saran yang paling penting juga adalah mandiri. Hindari bergaul dengan lingkungan yang tidak mendukung untuk pencapaian tersebut. Ini pengaruh yang sangat besar untuk dapat tercapainya cita-cita. Paling penting juga adalah dukungan orang tua untuk melaksanakan pencapaian tersebut. Sebagai informasi tambahan adalah juga melihat tayangan-tayangan YouTube yang terkait tips-tips diterima di PTN, SBMPTN, dan sebagainya, serta mencatat informasi yang dianggap penting untuk diterapkan dalam proses belajar. Demikianlah tayangan kami mengenai tips dapat diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Mudah-mudahan dengan informasi ini menjadikan lebih baik dan bermanfaat. Amin. Apabila berkenan, jangan lupa mensubscribe, komen, like, dan share agar mendapat informasi terbaru dari tayangan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.